Baik, selamat pagi semua. Senang sekali bertemu dengan orang-orang muda yang semangat. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan yang baik, yang penuh kasih kepada kami. Betapa besar hutang kami kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sekarang kami mau belajar bagaimana melayani Tuhan. Biarlah Yesus yang ditinggikan. Jadikan kami alat yang berguna. Hamba memohonkan berkat untuk semua peserta yang telah berkumpul siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik Tuhan curahkan kepada semua orang muda yang rindu mencari kebenaran dan rindu dipakai oleh Tuhan. Sertai kami selama belajar, kami mohon ini semua dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke, cukup jelas suara saya? Cukup jelas, puji Tuhan, Om. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras. Saya melihat saudara-saudara sangat kompak sekali ya, bagian pakai penerjemah, luar biasa. Terima kasih, tadi saya kaget dengar ada special song juga. Terima kasih, lupa saya namanya, tapi saya senang lagunya, dan saya senang wajah-wajahnya juga. Ya, teman-teman semua, kalau lihat IYC begini semangat, orang muda bangun, hati saya pengen lagi jadi orang muda. Dan kalau saya lihat orang muda semangat, rasanya semangat sekali ya, yakin sekali bahwa gereja kita punya masa depan yang cerah. Ya, dan kita tahu seperti Mrs. White bilang kalau young people rightly trained, ya, dididik dengan arah yang benar, ini pekerjaan Tuhan akan segera selesai. Dan memang kita rindu pekerjaan ini cepat selesai dan Yesus segera datang. Baik, sebelum saya bicara, boleh saya lihat wajah-wajah saudara? Boleh? Oke. Wow, banyak yang saya kenal, banyak yang saya tidak kenal. Terima kasih, saudara telah, ya. Terima kasih. Saya lihat wajah-wajah yang ceria penuh harapan. Thank you. Ya, kita berdoa. Jesus is coming very soon ya. Oke, thank you. Baik, sekarang saya akan sharing screen. Nah, saudara sekalian, saya diminta untuk pecah jadi 2 bagian pelajaran pagi ini. Pagi ini saya akan memberikan kesaksian tentang pengalaman saya memberikan Bible study ya. Nanti siang baru kita belajar steps in giving Bible study. Kemudian setelah itu kita akan belajar juga metode dan teknik dalam memberikan Bible study. Lalu pelajaran terakhir kita akan belajar apa yang boleh kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan di dalam Bible study. Kita akan belajar kesalahan umum yang biasa terjadi. Oke, itu rangkaian pelajaran yang akan kita pelajari. Baik, saya mulai dengan presentasi saya. Baik, giving Bible study personal testimony. Ya, saya akan bagikan pengalaman saya dalam memberikan Bible study. Baik, saya mulai dengan sebuah pertanyaan penting, yaitu mengapa perlu memberikan Bible study? Mengapa perlu? Ya. Baik, saya kutip dari tulisan Mrs. White, dikatakan begini, ya, the highest of all sciences is the science of soul winning. The greatest work human being can aspire is the work of winning man from sin to holiness. Dari Ministry of Healing, saya kutip. Ilmu pengetahuan tertinggi adalah ilmu pengetahuan mencari jiwa. Teman-teman semua, ini adalah sebuah kutipan yang membuat saya sangat bersemangat ya. Saya dididik dalam pendidikan teknik. Saya belajar teknik sipil, dan itu ilmu sudah lumayan sulit. Tetapi waktu saya mulai belajar mencari jiwa,
Saya baru tahu, mencari jiwa adalah ilmu yang paling sulit ya. Dan bukan main ilmu ini adalah ilmu yang kompleks ya. Dia memerlukan segala ilmu, segala kecerdasan, dan wisdom untuk memenangkan satu jiwa. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau senang belajar, belajar ilmu ini. The Science of Soul Winning. Baik, di dalam Desire of Ages 195, paragraf kedua, Mrs. White tulis demikian. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. Ya, setiap murid Yesus lahir di gereja sebagai misionaris. Jadi teman-teman jangan lupa, kalau teman-teman sudah kenal Yesus Kristus, bergabung dengan gereja, teman-teman adalah seorang misionaris. Jadi profesi kita adalah misionaris. Saya sering ditanya, pekerjaan apa? Saya sering jawab begini, pekerjaan penginjil misionaris. Oh betul penginjil? Ya, pekerjaan sampingannya baru bisnis. Nah, jadi jawabnya dibalik ya. Business is my second job. Missionary is my main business. Jadi teman-teman, Tuhan panggil kita jadi misionaris dan itu bukan pekerjaan kecil. Itu adalah ilmu pengetahuan yang tertinggi ya. Kemudian mengapa kita perlu memberikan Bible study ya, semua terlibat dalam Bible study karena ini adalah model pertumbuhan gereja di Perjanjian Baru ya. Gereja Perjanjian Baru itu berkembang pesat karena ini. Coba kita baca beberapa ayat. Kisah Para Rasul 5:42 dikatakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran. Ya, perhatikan, mereka melanjutkan Bible study di bait Allah dan di rumah-rumah memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Wow, Bible study ya, Bible study. Bukan KKR besar-besaran, tapi Bible study di rumah-rumah, bahkan di bait Allah. Kemudian mereka juga melakukannya secara personal. Ya, personal. Kisah 8 ayat 4 dicatat demikian, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan catatan di dalam Kisah Rasul 8 ayat 4 selanjutnya mencatat tentang Filipus menobatkan sida-sida dari Ethiopia. Jadi menyebar, memberikan Bible study adalah pola di dalam Perjanjian Baru. Jadi teman-teman, kalau di gereja jangan suka ngumpul terus ya, jangan kongkow dan bikin inner cycle terus, nyebar ya, kumpulnya seminggu sekali aja, 2 kali. Setelah itu nyebar ke lingkungan kita, kasih pelajaran Alkitab kepada orang lain. Oke? Dan teman-teman lihat ini juga ada Bible study group yang biasa diadakan oleh Paulus, dikatakan Kisah 20 ayat 20, sungguh demikian aku tidak pernah melalaikan pekerjaan yang berguna bagi kamu. Ya, semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Wow. Jadi teman-teman lihat Bible study. Paulus itu pengkhotbah. Kalau zaman sekarang ya pengkhotbah internasional. Tetapi Paulus katakan saya tidak pernah melalaikan giving Bible study. Baik kepada banyak orang maupun di rumah-rumah. Jadi international speaker, bayangkan menghargai Bible study ya. Good. Nah, sekarang saya ingin memberikan sebuah poin yang lain ya. Tentang mengapa memberikan Bible study, karena akan menolong pribadi kita untuk bertumbuh ya. Mari kita baca sebuah ayat yang menarik di dalam Matius 28 ayat 17. Dikatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ya, ini adalah
perintah agung Yesus Kristus, bukan? Matius 28 ayat 17 dan 18, 19 ada ayat perpisahan Yesus dari bumi ini dengan murid-muridnya. Dan waktu mereka mau berpisah, Yesus memberikan pesan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, tetapi ada ayat yang menarik sebelum perintah amanat agung itu diberikan. Ayat yang menarik perhatian saya adalah di Matius 28 ayat 17. Oke? Dikatakan, dan ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang, apa dikatakan? Ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Jadi bertemu dengan Yesus, tetapi masih ragu-ragu. Dan apa yang Yesus bilang sama orang yang berkumpul ini, ya, dan termasuk juga kepada yang ragu-ragu. Dia katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi menarik sekali bahwa Yesus memberikan perintah ini memang kepada semua orang, tetapi khususnya kepada beberapa orang yang ragu-ragu, Yesus tetap bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau begitu, memberikan Bible study, mengajarkan Alkitab kepada orang lain, bukan saja memberitakan Injil orang lain jadi dapat berkat, kita sendiri mendapat berkat, yaitu keraguan kita akan dihilangkan kalau kita mengajar. Jadi ini adalah sebuah alasan lain, ya. Saya ingin memberikan contoh bahwa kalau kita tidak mengajar orang lain, kita cuma dengerin khotbah, ya, tiap tahun ikut IYC, tiap minggu dengerin Zoom orang khotbah, dan you tidak mengajar siapapun, you dalam bahaya akan ragu-ragu. You dalam bahaya suatu hari keluar dari gereja. Mari kita baca sebuah contoh yang bagus. Yohanes Pembaptis hampir saja ragu-ragu dan imannya mundur. Saya buka sebuah ayat, ya. Lukas 7 ayat 20 dikatakan, Lukas 7 ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Nah, ini sebuah ayat yang sebenarnya luar biasa kontroversial. Kenapa? Teman-teman perlu ingat ceritanya bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Siapakah Yohanes Pembaptis? Pembuka jalan untuk Yesus. Siapakah Yohanes Pembaptis? Yang mencelupkan Yesus masukkan ke dalam air untuk dibaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia adalah orang yang dengar pakai kuping sendiri bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ini adalah Mesias. Tetapi suatu kali, karena Yohanes berkhotbah terlalu berani kepada pejabat, dia ditangkap dan dimasukkan penjara. Dan di dalam penjara, teman-teman tahu, zaman dahulu penjara tidak semanusiawi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang masih ada tes COVID, ya. Ada jaminan kesehatan, makan kalorinya mesti ada standar minimal. Tetapi pada zaman dahulu penjara-penjara itu disebut dungeon. Dungeon itu seringkali ada di bawah tanah. Orang seringkali tidak melihat cahaya. Stressful. Dan kalau orang di penjara, apakah dia bisa memberitakan Injil? Oh, tidak bisa. Orang ini menjadi pasif, tidak mengajar. Dan berhari-hari, berbulan-bulan tidak mengajar Alkitab lagi. Dan tidak ada yang melawat. Yesus sendiri tidak melawat dia. Jadi mulailah dia kendor semangatnya. Teman-teman, ini adalah sebuah ayat yang menarik. Imannya mulai goyang dan dia menyuruh dua muridnya tanya sama Yesus. Ya,
Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami tunggu yang lain? Bukankah imannya goyang? Jadi kita lihat inactivity bisa create doubtness. Kalau kamu hanya dengar khotbah-khotbah dan tidak mengajarkan Injil kepada orang lain, mungkin suatu hari engkau akan meninggalkan gereja. Mungkin engkau akan jadi musuh gereja. Jadi kalau begitu, Bible study, memberikan Bible study akan menolong kita supaya kerohanian kita bertumbuh dan iman kita makin yakin, tidak lagi ragu-ragu. Baik, ini adalah alasan mengapa kita perlu Bible study, memberikan Bible study ya, bukan ikut Bible study. Baik, teman-teman, sekarang setelah saya kasih sedikit introduction, bolehkah saya kasih kesaksian pribadi ya, supaya teman-teman lihat, dengar pengalaman saya, dan teman-teman juga boleh meniru atau membandingkan dengan pengalaman kalian juga. Baik, saya akan bersaksi tentang pengalaman saya mengapa memberikan Bible study, kemudian bagaimana pengalaman saya mengajar ke anak-anak, ke orang tua, kemudian di grup, kemudian mengajar di radio, dan kesulitan apa yang saya hadapi. Baik, nah teman-teman, saya ingin memulai cerita saya dengan pertemuan saya dengan seorang guru Alkitab, namanya Peter Gregory. Ya, banyak teman-teman yang sudah kenal sama dia. Saya bertemu dengan dia pada saat saya hampir mau keluar dari gereja. Ya, saya kayak Yohanes Pembaptis, terlalu sibuk bekerja, cuman rajin ke gereja saja. Pada tahun itu, saya mulai kecewa sama gereja, mulai malas ke gereja, khotbah-khotbah nggak ada yang berhasil bangunkan semangat saya, dan saya bercita-cita untuk gereja di rumah, kayak zaman sekarang ya, COVID ya, gereja di rumah. Saya pikir udahlah, saya nggak mau lagi ketemu sama orang gereja, saya mau gereja di rumah saja. Dan saya ya kecewa dengan beberapa orang di gereja, dan saya mulai tidak minat lagi baca Alkitab, berdoa, kerohanian sudah tidak minat. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa saya ya dulu bukan anggota biasa juga, saya aktif ya. Teman-teman sekarang ada IYC, dulu saya aktif di PAG, saya aktif di IMAP, saya aktif di PA, saya pernah jadi ketua gereja, saya pernah jadi ketua sekolah sahabat, saya pernah jadi anggota Excom ya, conference. Saya pernah jadi anggota ya dari board dari beberapa lembaga Advent. Jadi saya ini kalau di bahasa Alkitab orang Farisi lah sudah. Saya Sanhedrin mungkin ya. Tetapi jabatan tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Nah, itu yang Mrs. White bilang ya. Kesalehan nggak ada hubungannya dengan jabatan. Nggak ada. Dan saya alami itu. Hati saya kering, saya merasa makin redup kerohanian saya, dan saya mau tinggalkan gereja. Seorang teman mengajak saya, ayo ikut belajar Alkitab. Peter Gregory datang di Indonesia. Dan waktu itu saya pikir, bolehlah sekalian liburan, udah aja saya piknik ya. Dan saya ikut Bible study tanpa bawa Alkitab. Luar biasa pengalaman itu. Jadi saya sebenarnya nggak mau belajar Alkitab, saya hanya mau nonton, saya mau piknik. Dan sudah bertahun-tahun saya jarang mendapatkan pengkhotbah yang mengkhotbahkan Alkitab saja. Dan waktu saya tidak berminat itu malam pertama, Brother Peter Gregory memulai dengan kata let's open our Bible tanpa basa-basi. That's the first words. First sentence yang saya dengar dari Brother Peter Gregory. Dan saya kaget. Siapa orang muda ini?
berani hanya menarik perhatian pendengar dengan kata, let's open the Bible. Dan waktu dia open the Bible, dia hanya bicara dari Alkitab, dan saya merasa ada api yang masuk di dalam hati saya. Dan mulai panas ya. Jadi saya ingat tulisan Mrs. White di dalam buku The Great Controversy dikatakan, suatu hari John Wesley juga dengar buku Roma, waktu dibahas, buku Roma, bahas begitu saja, tiba-tiba katanya dia merasakan ada api yang memanasi dalam hatinya. Jadi saya juga merasakan pengalaman itu. Saya mulai panas, saya mulai interest, sekarang saya mulai nyesal kenapa saya nggak bawa Alkitab. Dan saya cari pinjaman Alkitab ke kiri dan kanan. Saya kebetulan lihat ada orang yang mulai ngantuk, ya biasa kalau di pelajaran Alkitab ada yang tidur, tapi saya interest. Jadi kepada yang mau tidur itu saya bilang, boleh saya pinjam Alkitabnya, dan saya ikuti pelajaran. Dan terjadi kebangunan rohani. Dan saya pengen cepat pulang. Teman-teman bilang, hayo ikut lagi pelajaran Peter Gregory di kota yang lain. Saya katakan, tidak, saya mau pulang. Kenapa? Apakah kamu tidak tertarik? Saya bilang, bukan tidak tertarik. Saya sangat tertarik, tetapi saya mau pulang. Saya mau bangunkan orang seisi rumah saya supaya baca lagi Alkitab. Kami telah kehilangan benih firman Tuhan bertahun-tahun. Kami menjadi orang Advent yang setia, mungkin baca renungan pagi, tetapi kami tidak pernah menyentuh Alkitab secara langsung. Jadi saya pengen sekali pulang, dan saya telepon istri saya bilang, halo, honey, terlalu sweet ya, halo honey, dia tanya, bagaimana kabarnya dengan Bible study bersama Peter Gregory? Saya bilang, luar biasa. Saya menemukan cinta lama saya. Istri saya bengong di ujung telepon, dia bilang, apa? Saya bilang, saya menemukan cinta lama saya. Maksud kamu? Saya menemukan Alkitab. Dulu saya umur 20 kan bertobat jadi orang Advent karena saya jatuh cinta kepada Alkitab. Terus saya lama-lama mulai lesu, ragu, suam. Sekarang cintanya saya temukan kembali. Istri saya langsung bilang, oh. Langsung dia bilang, oh ya. Lalu saya pulang, apa yang saya lakukan? Saya kumpulkan keluarga saya. Mari kita buka Alkitab mulai malam ini. Nah, teman-teman harus mengerti bahwa dulu saya adalah orang tua yang galak ya. Wah, kalau kita hidup jauh dari Kristus, karakter kita seperti setan. Anak-anak saya kalau berbuat kesalahan kecil, itu seringkali saya marahnya berlebihan. Jadi mereka takut sama saya. Saya sering menghukum anak-anak dengan ikat pinggang. Satu kali saya pulang ke rumah, saya hanya bertolak pinggang, anak-anak langsung mundur selangkah. Karena mereka pikir mungkin saya mau hukum lagi pakai ikat pinggang ya. Saya padahal cuma pegang pinggang. Jadi saya ini seperti paus ya, kejam sekali ya. Pemimpin rumah tangga tapi kejam. Nah waktu saya mulai ajak Bible study, anak-anak dan keluarga ya saya seperti nggak percaya. Apa baca Alkitab? Ya udahlah baca Alkitab. Dan saya melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Anak-anak saya mulai lebih baik, mereka lebih penurut tadinya, pemberontak. Lalu saya melihat buah-buah pertobatan. Saya ingat yang Yesus katakan di dalam Lukas dikatakan benih itu adalah firman Tuhan. Jadi benih asli yang bisa bikin orang bertobat itu bukan ritual agama, bukan renungan pagi, tetapi firman benih asli. Dan waktu saya tanamkan ke keluarga saya, keluarga jadi lebih harmonis, percecokan lebih sedikit. Dan anak-anak mulai menyukai firman Tuhan. Arah hidup mereka mulai berubah. Dulu kalau saya tanya, kamu besar mau jadi apa? Pemain sepak bola, mau jadi Ronaldo?
Saya bilang, kenapa mau jadi Ronaldo? Papa nggak tahu gajinya besar sekali. Aduh, cilaka. Ronaldo cita-citanya. Dan saya melihat bahwa kalau mereka terus dengan sepak bola mereka, saya melihat ya karakter mereka menjadi lebih kasar ya. Teman-teman tahu bahwa bermain futsal, sepak bola itu membuat karakter kita jadi berubah. Dan anak-anak saya akhirnya mencintai Alkitab. Dulu saya ajak mereka untuk vegetarian dan mereka lakukan dengan terpaksa ya. Vegetarian kalau ada papa, ya flexitarian kalau nggak ada papa. Teman-teman tahu flexitarian? Ya, I can eat anything lah. So, nah ini kedua anak saya. Saya mau cerita sedikit. Ini yang pertama namanya Grady, teman-teman ada yang kenal juga. Yang kedua namanya Willy ya. Mereka baru tamat sekolah dan Grady sekarang melayani sebagai misionari di Michigan Campus Ministry ya di Amerika. Dan dia sekarang kemarin memberikan kesaksian bahwa yang difoto di bawahnya adalah seorang Bible student-nya yang dibaptis di masa COVID ini ya. Jadi pekerjaan Grady adalah cari orang-orang di kampus sekuler untuk ikut Bible study dan kalau mereka percaya diajak untuk jadi anggota gereja. Nah, ini adalah salah satu orang yang dibaptis pada masa COVID ini. Aduh, senang sekali ya, senang sekali. Saya dulu kehabisan akal bagaimana membuat anak-anak jadi penurut dan cinta firman Tuhan. Dan saya kehabisan segala cara. Saya baca banyak buku, tapi saya tidak berhasil. Sampai waktu saya berikan firman Tuhan, semuanya berubah. Jadi, kepada teman-teman atau calon orang tua atau orang tua yang kesulitan bagaimana membawa anak-anak kepada kebenaran, pengalaman saya yang ingin saya bagikan adalah berikan Alkitab dan hanya Alkitab saja. Anak saya yang kedua namanya Willy, sekarang melayani di beberapa rumah sakit. Kemudian dia juga aktif memberitakan pekabaran kesehatan. Dan dia juga tiap hari menulis untuk pelayanan di Instagram ya, ayat Alkitab harian yang followernya sudah mencapai 100.000 dan saya kaget. Kalian sudah lakukan ini berapa lama? Oh, sudah 5 tahun. Jadi dia memberikan Bible study lewat Instagram. Dengan dia memberi, dia makin semangat. Dan belum lama ini dia bicara di masjid. Aduh, saya senang sekali. Ini anak-anak nekat juga ya, masuk ke masjid. Tapi dia masuk ke masjid bukan memberitakan Injil dulu ya. Dia beritakan pekabaran kesehatan. Dan baik, ini adalah, jadi saya melihat bahwa dengan memberikan Bible study kepada keluarga saya berubah. Mari saya lanjutkan. Kemudian karena saya lihat buahnya bagus, saya coba kasih bikin Bible study. Mula-mula saya tawarkan kepada satu orang, ini adalah salah satu Bible study group saya. Mula-mula saya menawarkan kepada satu orang. Ada seorang teman saya yang anaknya ya malas ke gereja. Terus saya tawarkan begini, boleh saya belajar mengajar? Kata teman saya, wow, boleh dong, pasti. You perlu berapa peserta? Saya bilang 1 aja. Lalu dia bilang, oke, saya akan kasih tahu anak saya. Dan anaknya bilang, mau. Tapi waktu Bible study dimulai, yang datang 2 orang. Datang 2 orang. Saya tanya, oh, kamu bilang mau sendirian? Dia bilang, oh iya, saya nggak suka om belajar sendiri, jadi saya ajak teman. Nah, temannya ini adalah seorang ateis. Dan temannya ini belakangan waktu dia bertobat, dia bilang sama saya, om, tahu nggak waktu saya diajak untuk Bible study, saya ketawa. Saya bilang, mana ada di dunia ini yang les Alkitab. Yang saya tahu ada les piano, les bahasa Inggris, ini mau belajar Alkitab, aneh banget. Oke,
Dan orang ini nanti saya akan cerita, dia adalah seorang vegan. Dia belum ke gereja, tapi semua doktrin Advent sudah masuk di dalam hatinya. Ya, puji Tuhan. Dan dua orang ini, mereka bosan juga berdua. Akhirnya yang teman ateis ini panggil pacarnya untuk ikut. Pacarnya panggil kakaknya. Kakaknya panggil pacarnya. Pacarnya panggil teman pacarnya. Temannya panggil temannya lagi. Wow, jadi saya anggotanya makin bertambah. Ini adalah grup Bible Study saya yang pertama. Apakah di dalamnya anggota gereja mayoritas orang pemuda dari karismatik? Oh, saya senang sekali ya. Kalau ngajar sama orang Advent kan mungkin lebih mudah ya, tapi saya senang tantangan. Jadi ini adalah mayoritas pemuda dari gereja karismatik. Kemudian setelah semangat dapat murid-murid, saya mulai buka kelas yang lain ya. Di tempat lain kami punya kursus musik, ruangannya tidak dipakai waktu malam. Jadi saya buka sebuah kursus musik dan saya tawarkan juga siapa yang mau Bible study. Beberapa dari pendengar radio ya. Jadi ini adalah grup Bible study saya dan semuanya non-Seventh-day Adventist. Oh, senang sekali saya ya. Ada satu yang Seventh-day Adventist yang paling kiri itu ya. Ya, Saudara Ricky. Waktu dia datang dengan teman-teman yang lain, saya pikir dia bukan anggota gereja kita karena mukanya agak serem ya. Ya. Dan tampangnya itu angker sekali. Waktu dia datang di kelas saya sampai berdoa dalam hati, Tuhan tolong, sebab ada preman datang di kelas saya. Tetapi waktu pertemuan kedua, dia baru bilang sama saya bahwa, Om pergi ke gereja mana? Kenapa you tanya begitu? Saya juga orang Advent. Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan. Ternyata orang yang mukanya garang ini orang Advent. Dan dia banyak bawa teman juga. Rupanya teman kita ini yang Advent ini punya talenta spesialis tukang pergi ke gereja-gereja luar. Jadi gereja-gereja luar itu dia ikut Bible study-nya, lalu dia bilang, ada orang namanya Yobuguan suka ngajar Bible study, ayo ikut cobain ke kelas kita. Dan ini adalah sebagian besar dia yang bawa itu. Ya, baik. Jadi saya senang sekali karena mereka juga bertumbuh. Oh ya, dari Bible study ini, ada dua orang ya yang bilang sama saya, Pak, boleh nggak saya dibaptis jadi orang Advent? Saya nggak pernah bilang bahwa saya orang Advent, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya, boleh nggak saya dibaptis? Aduh, teman-teman, ini kasih Bible study kan kerjaan nggak ada bayaran tuh, nggak ada gajinya. Waktu dia bilang, boleh nggak saya dibaptis? Rasanya nggak ada gaji yang lebih besar dari orang mau dibaptis. Senang sekali. Jadi, teman-teman, gaji saya terbayar kalau ada yang mau dibaptis. Nah, karena setelah saya kasih Bible study, teman-teman di gereja mulai bilang, Buguan, bicara di radio aja, kami yang bayarin. Saya bilang, radio yang benar aja. Saya ngajar Bible study aja udah setengah mati cari jiwa, apalagi bicara sama radio, mana pendengarnya? Udah cobain aja, kita sponsorin. Ayolah kita bicara di radio. Saya pikir bicara di radio akan lebih menarik ya, ngajar di Bible study. Pendengarnya banyak, mungkin. Tetapi saya kapok betul-betul setelah 2 kali bicara di radio. Kayak bicara sama tembok, nggak ada yang respons, nggak ada yang jawab. Lalu saya mulai pikir, saya mau berhenti aja bicara di radio. Waktu saya mau berhenti, ya, karena saya tanya sama marketing radio, dia bilang, kita nggak bisa tahu berapa jumlah pendengar. Terus saya pikir, zaman sekarang siapa sih yang denger radio? Saya aja udah nggak denger radio. Jadi saya pikir saya mau berhenti. Waktu saya mau berhenti, Tuhan berikan 3 tanda sama saya. 1, ada seorang keponakan saya, dia cacat. Dan dia cacat artinya secara fisik dan mental. Rupanya dia adalah pendengar setia radio saya. Waktu dia bertemu saya, dia bilang, Om, kapan Om bicara di radio lagi?
di radio lagi. Minggu depan saya mau berhenti, anak yang ada kekurangan ini dia bilang, Om kapan Om bicara lagi? Aduh, langsung saya pikir, aduh, rencana saya kedengeran sama Tuhan. Kemudian, 1-2 hari kemudian, seorang teman tunanetra, teman telepon saya, ya, waktu saya mau berhenti radio, dia bilang, kami terberkati dengan siaran radionya, sebab kami orang tunanetra itu biasanya hiburan kami cuma dengerin radio. Aduh, langsung saya merasa bahwa kedengeran juga rencana saya sama Tuhan, ya. Akhirnya kita lanjut radionya. Dan di radio ini saya punya beberapa akal supaya orang ada reaksi sama saya. Saya bagi buku, ya. Saya kasih nomor telepon, mereka boleh jawab. Dan senang sekali, saya dapat beberapa respon dari pendengar radio, ya. Ini adalah salah satu pendengar radio yang saya lawat, saya kunjungi. Ya, menarik sekali. Ini orang ini paling senang kalau ditawarin buku. Dia bilang, saya suka membaca. Dia minta buku, waktu saya tawarkan Greek Controversy, dia mau. Waktu saya tawarkan peristiwa-peristiwa akhir zaman, dia mau. Dan karena dia sudah begitu rajin membaca buku-buku kita, termasuk hari yang dia ambil dilupakan, saya mulai mengunjungi dia. Dan ada pengalaman menarik, teman-teman. Waktu saya mengunjungi dia, kita baca Alkitab sedikit. Dan dia senang sekali. Dan menarik sekali waktu saya kunjungi dia, tetangganya pada nonton di pagar rumah. Kenapa? Rupanya waktu sebelum saya datang, dia udah bilang sama tetangga begini, tahu nggak ada penyiar radio mau datang ke rumah saya. Ini pengalaman pertama saya merasa bahwa jadi orang terkenal, ya. Dan waktu kami lagi belajar Alkitab di rumah, orang-orang ngintip dari pagar, bisik-bisik. Mungkin mereka bilang, ada penyiar, ada penyiar. Padahal baru penyiar radio, ya, belum bintang televisi. Dan dia merasa sangat bahagia karena pembicara di radio mau melawat dia. Dan belakangan dia datang di Bible study saya. Senang sekali. Baik. Dan ini adalah seorang pendengar radio yang juga terima buku dari saya. Suatu hari dia dia WA saya dan dia bilang, boleh nggak Pak saya mau ketemu. Kenapa mau ketemu? Saya berencana pindah ke gereja Bapak. Saya bilang, pindah gereja, kenapa? Saya kayaknya yakin deh sama pelajaran-pelajaran yang Bapak berikan. Oh ya, tapi kan saya curiga dulu, benar nggak ini? Apa motifnya? Jadi kami janjian ketemu di kantin Rumah Sakit Advent, ya. Ngobrol-ngobrol, dan dia datang ke gereja Advent. Baru 2 kali gereja ditutup karena COVID-19. Jadi sekarang teman ini sedang bergereja di rumah. Semoga kalau gereja buka kembali dia bergabung. Aduh, senang sekali. Baik, jadi dari pengalaman yang saya bagikan ini teman-teman, saya mau ceritakan tantangan dan hasilnya, ya. Saya melihat orang, manusia itu berubah oleh firman. Ingat ya, kalau kasih Bible study, kasih Alkitab. Jangan kasih kepintaran kita. Dulu waktu saya berusaha menginjil dengan cara saya dapat hasil yang sedikit sekali. Sekarang saya hanya mengandalkan Alkitab dan Alkitab saja. Saya melihat bahwa itu berbuah di rumah tangga saya. Oh, tadi saya lupa kasih lihat, ya, ada mama saya juga dibaptis. Oh ya, ini ibu saya dibaptis juga setelah saya berdoa untuk mama saya 33 tahun. Ya, ini kebahagiaan dalam memberikan Bible study. Tetapi ada juga tantangannya, ya. Saya bertemu dengan, ini semua saya kasih inisial saja, nama dirahasiakan. Suami istri dibaptis. Seringkali waktu di Bible study kita nggak sangka-sangka ada suami istri. Yang satu baru bangkrut dan dia sudah bercerai dengan istrinya.
tetapi masih hidup serumah. Ya, lucu juga ya, bercerai tapi hidup serumah. Mereka datang di Bible study saya tiba-tiba, lalu ikut belajar, dan singkat cerita, mereka berdua menjadi anggota gereja Advent. Dan mereka menikah lagi. Dan waktu menikah, saya diundang menjadi saksinya. Jadi, bercerai satu rumah, nikah lagi. Puji Tuhan, kita doakan keluarga ini, semoga dia tetap setia. Dan orang ini, dia berasal dari luar negeri. Dia bilang sama saya, Saudara Buguan, saya mau kasih tahu sama you satu cita-cita saya. Saya bilang, apa? Dia adalah businessman. Dia bilang, cita-cita saya adalah pulang ke negeri saya, mau kasih Bible study seperti yang you bikin di sini. Wow, saya dapat murid baru ya. Puji Tuhan ya. Kemudian saya dapatkan juga dari peserta Bible study saya, ada yang dibaptis, kemudian ada yang sekarang sudah jadi vegan. Kemudian ada seorang pendengar radio, ya kodenya adalah inisial HR, dia minta, tolong doakan saya lagi cari kerja yang libur hari Sabat. Saya bilang, maaf, apakah kamu sudah percaya soal hari Sabat? Dia bilang, sudah, dari mana? Dari waktu Bapak bahas di radio. Jadi puji Tuhan ya. Kemudian ada seorang dokter spesialis syaraf dan dia sering berhubungan sama saya lewat WA. Dia sering mengajukan pertanyaan. Dan suatu hari dia bilang sama saya, setelah saya membahas tentang 10 hukum, dia bilang, saudara berarti orang Advent yang benar ya. Saya bilang, ya Bapak bisa pelajari lebih banyak soal itu. Jadi kami sekarang lagi tetap berhubungan. Baik, dan ada seperti tadi saya bilang, ada seorang suami istri yang mau dibaptis, tetapi mereka banyak kesulitan, yaitu kesulitan keuangan, ya, ada masalah keluarga, jadi sedang tertahan untuk bergabung jadi anggota gereja. Nah, teman-teman, ini adalah cerita-cerita yang sebagian indah, tetapi banyak juga gangguan. Ya. Satu kali, saya lagi Bible study, datang seorang anggota gereja dari gereja lain. Dan dia juga adalah seorang guru Alkitab. Dan dia nggak senang karena beberapa orang dari gereja dia ikut di kelompok saya. Dan setiap bubar pelajaran, di luar dia selalu bilang begini, jangan ikut sama kelas ini, ajarannya sesat. Ajarannya sesat. Jadi saya mendapatkan kritik, kemudian dapat serangan. Kalau dia ada di kelas, tangan saya selalu dingin. Kenapa? Karena dia kerjanya bukan mau belajar, dia selalu menyerang. Oke. Dan nanti kita akan belajar apa yang tidak boleh kita lakukan kalau orang mengkritik kita. Baik. Kesaksian saya sudah selesai. Mengapa kita harus memberikan Bible study? Tadi kita sudah belajar bahwa itu adalah ilmu tertinggi ke-1. Itu adalah model pertumbuhan gereja mula-mula. Dan yang ketiga itu membuat iman kita makin kuat dan tidak ragu-ragu. Sekarang saya berikan yang keempat. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta curinya. Apa yang dimaksud dengan harta di surga? Ellen White kasih keterangannya di dalam Thought from the Mounds of Blessing, 89 paragraf 4 dikatakan begini. The character is the great harvest of life. Ya, karakter adalah panen dari kehidupan. Setiap kata atau tindakan yang membangkitkan satu jiwa untuk menuju ke surga, dan setiap usaha untuk membentuk karakter Kristus is laying up treasure in heaven. Dalam bahasa sederhana begini, apa artinya menyimpan harta di surga? Cari jiwa. Apa yang kita bawa, semua yang di dunia ini tidak akan pernah kita bawa ke surga. Hanya satu perkara yang akan dibawa dari hidup sekarang ke hidup yang nanti adalah karakter. Karakter kita atau karakter orang lain. Jadi, dengan memberikan Bible study,
kita menolong diri kita supaya lebih mirip Yesus Kristus, dan sifat yang mirip Yesus Kristus ini boleh kita bawa ke surga. Dan orang lain yang kita bawa untuk mirip Yesus Kristus, dia juga akan boleh dibawa ke surga. Jadi kalau begitu, harta di surga artinya carilah jiwa. Hanya itu yang akan kamu ketemu di surga. Dan inilah buktinya, Daniel 12 juga ayat 3 mengatakan hal yang sama. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang, tetap untuk selamanya. Ya, akan dapat mahkota, akan dapat penghargaan. Jadi teman-teman semua, inilah 4 poin. Ya. Mengapa kita memberikan Bible study, memberikan Bible study yang bisa saya bagikan pagi ini. Doa saya, semoga kita semua bangun, rindu untuk memberikan Bible study kepada satu orang saja. Dan saudara akan menikmati 4 berkat dari memberikan Bible study. Mungkin saudara pertanyaan, bagaimana caranya? Saya nggak bisa mengajar. Kita akan belajar lanjutkan siang nanti dan 3 sesi yang lain berikutnya. Inilah yang bisa saya persembahkan kepada saudara sekalian pagi ini. Terima kasih saudara sudah mendengarkan dengan sabar. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati acara IYC. God bless you. Sampai bertemu dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati. Baik, kita apa yang harus saya lakukan? Kita berdoa. Silakan Om untuk tutup dalam doa. Oke. Baik. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk Injil Yesus Kristus yang telah mengubah hidup kami. Dan kami ingin membayar hutang itu. Namun kami tahu bahwa kami tidak sanggup bayar hutang itu. Ajari kami Tuhan, ajak kami untuk ikut ambil bagian, memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Supaya banyak orang berubah tabiatnya. Dan boleh dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Kami rindu ya Tuhan melihat harta, jiwa-jiwa yang boleh kami lihat di surga. Berkati orang muda IYC, bantu mereka untuk bangkit dan mengajarkan Injil kepada orang lain. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kami dari sekarang sampai Yesus datang. Kami mohon semua dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.